Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Melanjutkan kajian tauhid tentang poin-poin kesepakatan ahli sunnah wal jamaah pada persoalan akidah. Kita masuk poin yang ke-16. Wattafaqa as-salafus salih ala anna az-za'ira liqabri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la yad'uhu wa la yas'aluhu syai'an. Para salafus salih sepakat bahwa bagi para penziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berdoa dan meminta sesuatu kepadanya, untuk tidak berdoa dan meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, berziarah kubur Nabi saat kita berkunjung ke Madinah adalah sunnah, sebagaimana sunnahnya mengunjungi kuburan-kuburan lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, dan sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya berziarah kubur itu melunakkan hati, mencucurkan air mata, dan mengingatkan pada akhirat. Jadi itu tujuan dari ziarah kubur. Kemudian kaum muslimin, perlu diketahui bahwa tidak ada ibadah khusus saat kita berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah mengucapkan salam kepadanya dan mendoakannya sebagaimana layaknya mendoakan kaum muslimin. Oleh itulah mendatangi kubur Nabi bukan termasuk dari 3 tujuan atau 3 tempat yang kita diperbolehkan melakukan perjalanan jauh, yakni saddur rihal. Rasulullah bersabda, "La tasuddur rihal illa ila thalathati masajidiha, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi." Riwayat Bukhari. Tidak boleh melakukan safar, yakni tidak boleh saddur rihal, yakni sengaja safar, kecuali
untuk 3 tempat. Yakni di sini kaum muslimin Saddur Rihal di sini berazam, bertekad mendatangi suatu tempat yang jauh karena meyakini bahwa di tempat tersebut memiliki nilai ibadah. Maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut kecuali pada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa kuburan Nabi tidak termasuk. Ya. Maka sengaja safar semata-mata hanya bertujuan ke kuburan Nabi, bukan ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pendapat yang terlarang menurut pendapat yang sahih dari kalangan ulama. Jadi sengaja mengumpulkan dana dari Indonesia berpuluh-puluh juta hanya ingin ke kubur Nabi. Ya, Nabi hanya menyebutkan tidak boleh melakukan perjalanan, ya, perjalanan yang jauh, safar, tentu dalam maksud, dalam rangka ibadah, kecuali 3 masjid. Semisal seseorang ingin iktikaf, ada masjid tertentu yang dia tuju karena menganggap di masjid itu ada keutamaan. Semua masjid ada keutamaannya. Jadi kalau sengaja melakukan perjalanan jauh karena itu, ya, menganggap di situ ada keutamaan, maka tidak boleh kecuali di tiga tempat. Ya, kecuali kalau misalnya iktikaf di masjid ini dipandu oleh Ustadz Fulan misalnya, di sana bisa mengambil faedah, lalu ke sana nggak jadi soal. Ya. Kaum muslimin, karena tujuan ziarah kubur adalah mendoakan mayit dan untuk mengingat akhirat, maka datang ke kuburan, termasuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan maksud meminta dan memohon kepada orang yang ada di dalam kubur, yaitu mayit, adalah terlarang dan haram hukumnya, lantaran menyelesaikan tujuan dari ziarah kubur itu sendiri. Dan yang paling terpenting adalah perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Di saat seorang meminta kepada penghuni kubur yang semestinya untuk didoakan, malah minta didoakan. Baik, dan alhamdulillah ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang ke-17, wattafaqu aidan, mereka para ulama juga sepakat ala anna man arada ad-du'a li nafsihi fil Masjid Nabawi, barang siapa yang hendak berdoa untuk dirinya di Masjid Nabawi, ya misalnya ketika itu dia berangkat umroh, pergi umroh, dan dia berada di Masjid Nabawi, fa innal masyru'a fi haqqihi, maka yang disyaratkan atau disyariatkan baginya ayastaqbilal qiblah, adalah hendaklah ia menghadap ke kiblat, la ayastaqbilal qabra, tidak menghadap kuburan. Fal qabru laisa qiblatul lid-du'a, kuburan bukan kiblat untuk berdoa, biittifaq salaf ahli sunnah, berdasarkan kesepakatan salaf dan ahli sunnah. Jadi kalau anda berada di Masjid Nabawi, tidak jauh dari sana ada kubur Nabi. Jika anda hendak berdoa untuk diri anda dan keluarga anda dan kepentingan-kepentingan anda, maka yang disyariatkan bagi anda berdoa menghadap ke kiblat, bukan menghadap kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, dan kita menyaksikannya. Kadang kaum muslimin saat berada di Masjid Nabawi
Ya, ada yang sengaja datang mendekat ke kubur Nabi lalu berdoa ya untuk diri mereka. Bahkan ada yang di luar masjid sengaja menghadapkan wajah badan ke arah kubur Nabi lalu mereka berdoa untuk diri mereka, kebahagiaan mereka dan kebaikan mereka di dunia dan di akhir. Ini tidak boleh. Baik. Ada hal yang perlu kita uraikan di sini. Bahwa berdoa menghadap kiblat adalah sunnah. Berdoa menghadap kiblat adalah sunnah. Yang kiblat kita di sini itu di mana? Di sana ada Makkah, ada Ka'bah. Berarti kita ini menghadap ke arah barat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, kaum muslimin sepakat bahwa kiblat adalah arah yang disyariatkan menghadap padanya pada saat orang berdoa, adalah kiblat yang disyariatkan menghadap padanya pada saat orang mengerjakan sholat. Bahwa arah berdoa yang disyariatkan menghadap kepadanya adalah arah yang disyariatkan menghadap padanya saat kita sholat. Di antara dalil kesunahan berdoa menghadap kiblat adalah hadis berikut dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lamma kana yaumu Badr, ketika meletus peperangan Badar, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun. Nabi memandang ke arah pihak lawan, yaitu orang musyrik, dan jumlah mereka ada 1000. Wa ashabuhu 319 rajulan. Sementara sahabat-sahabat Nabi atau yang berperang bersama Nabi ada 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Maka Nabi pun menghadap ke arah kiblat. Summa madda yadai, lalu beliau menengadahkan kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu ia pun mulai memohon kepada Tuhannya. Allahumma anjiz li ma wa'adtani, ya Allah, wujudkanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, datangkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil asabah min ahli Islam, ya Allah, jika sampai kelompok ini dari kaum muslimin terkalahkan, la tu'bad fil ardi, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Fama zala yahtifu bi rabbih, Nabi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Madda yadayhi mustaqbil al-qiblah, terus mengangkat kedua tangannya menghadap ke kiblat. Hatta saqata ridauhu an mankibai, sampai selendang beliau, selendang baju yang menutupi pundak beliau itu terjatuh. Fa'atahu Abu Bakr fa'akhadha ridaahu, Abu Bakar pun datang dan meraih selendang tersebut. Fa'alqahu ala mankibai, lalu meletakkan selendang itu kembali di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa iltazamahu min waraihi wa qala ya Nabi Allah, seraya berkata, wahai Nabi Allah, kafa munasadatuka rabbak, cukuplah engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak, karena Allah akan mengabulkan apa yang ia janjikan kepadamu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, istastaghisuna rabbakum, dan ketika engkau meminta bantuan dan pertolongan kepada Rabbmu, fastajaba lakum, lalu Allah memenuhi permintaanmu tersebut, dan seterusnya surat Al-Anfal. Baik, jadi di sini kita lihat saat Nabi berdoa meminta pertolongan kepada Allah, beliau menghadap ke arah kiblat.
Baik, jadi itu sunnah dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ketiga berdoa menghadap ke kiblat. Baik kaum muslimin, sedang menghadap pada selain kiblat, berdoa menghadap pada selain kiblat adalah mubah. Jadi tidak makruh. Jadi kalau ada orang berdoa menghadap ke utara, menghadap ke selatan, bahkan mungkin membelakangi kiblat, maka adalah mubah, tidak menjadi wajib. Kemubahannya didasarkan pada hadis, diantaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bercerita, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah, saat Nabi berkhutbah Jumat, idz qama rajul, tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki, faqala ya Rasulullah halakal qura wa halakas sya', ya Rasulullah, kuda-kuda dan kambing-kambing pada mati kehausan. Fad'ullah ayyasqiyana, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Famadda yadai wada'a, Nabi pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Pada waktu itu Nabi sedang khutbah Jumat. Nabi diminta, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, dan tidak diceritakan Nabi membalikkan badannya lalu menghadap ke arah kiblat, tetapi ini menghadap ke arah jamaah, menunjukkan bahwa berdoa ke arah selain kiblat itu hukumnya mubah, karena juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kaum muslimin, saat berada di masjid yang terdapat kuburan di dekatnya, semisal Masjid Nabawi yang terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Umar dan Abu Bakar yang berada di sampingnya. Jadi ketahuilah bahwa kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar dahulu tidak berada di dalam cakupan masjid. Ya, dia berada di luar, di samping. Itu adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dikuburkan di mana beliau meninggal. Dan begitulah para nabi, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian terjadi perluasan. Dan perluasan ini tidak sampai ke arah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah khalifah berikutnya, lalu melakukan perluasan, ya, mengitari atau ke arah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rumah Nabi sendiri tidak masuk bagian daripada masjid, cuma dikitari oleh masjid. Jadi bukan bagian. Oleh karena itu diberi pagar yang tinggi sebagai pembatas bahwa ini bukan bagian dari masjid. Jadi jangan ada yang menjadikan ini sebagai dalil bahwa diperbolehkannya meletakkan kuburan di dalam masjid. Ini bukan dalil. Maka kaum muslimin, saat seseorang berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri, maka hendaklah berdoa menghadap ke kiblat, tidak menghadap kuburan Nabi. Lantaran sengaja menghadap kuburan Nabi untuk berdoa dengan keyakinan, perhatikan, bahwa menghadap kubur beliau menyebabkan doa lebih terkabulkan. Ya, punya keyakinan ini kalau menghadap Nabi, doanya lebih top, lebih terkabulkan. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan menyimpang, tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Baik. Adapun berdoa menghadap kuburan setelah menguburkan mayit atau saat ziarah kubur, dan doa-doa tersebut diperuntukkan pada mayit adalah boleh. Yang gak jadi soal kalau menghadap ke kuburan. Jadi kalau kita ke kuburan lalu mendoakan penghuni kubur, atau kita langsung masuk ke pemakaman, ke areal pemakaman kubur, ikut menguburkan jasad seseorang, lalu kita berdoa tidak menghadap kiblat tapi menghadap kuburan, hukumnya boleh.
Ya, tapi ingat, ini doa untuk siapa? Untuk doa mayit. Mendoakan kebaikan untuk mayit. Lantaran ketika Nabi SAW selesai menguburkan jenazah sahabatnya, beliau bersabda kepada para sahabatnya. Jadi setelah penguburan, kata Nabi, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudaramu. Wasalu lahu bitasbit fa innahu al'an yus'al. Dan mohonkanlah keteguhan hati untuknya. Karena sesungguhnya saat ini dia bakal ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan di sini kaum muslimin, Nabi SAW tidak menginstruksikan para sahabatnya untuk semua menghadap kiblat. Dan ketika Nabi memberikan, oh jangan seperti itu, sahabat semua pada mengelilingi apa? Mengelilingi kuburan. Dan Nabi tidak bilang, ayo menghadap semua kiblat, ayo berdoa untuk ini. Tidak. Jadi kalau berdoa untuk kebaikan si mayit saat kita berada di kubur, tidak mengapa menghadap ke kuburan. Yang kita persoalkan ini adalah di saat untuk meminta kebaikan dunia akhirat kita, lalu kita menghadap ke kuburan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana saat saya berkunjung ke kubur Nabi, atau kita berkunjung ke kuburan Nabi, ya, datanglah ke Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat di sana, lalu kemudian datanglah ke kubur Nabi untuk berziarah, ziarah kubur sebagaimana ziarah kubur lain. Lalu ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Selesai, ya, selesai. Anda tidak berdiri di situ lalu berdoa sebagaimana dilakukan oleh banyak orang, berdoa untuk dirinya, untuk kebaikan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat untuk, karena keyakinan bahwa kalau berdoa di depan kubur Nabi ini mustajab. Ya ada kaum muslimin dalil seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Apalagi kuburan-kuburan selain Nabi SAW. Walaupun itu kuburan para wali yang dianggap sebagai wali, ya, seperti itu. Baik. Poin yang ke-18. Wajma'at tabi'un wa tabi'uhum wa man ba'dahum min ahli sunnah ala anna as-sahabata lam yakun ahadun minhum idza halla bihi karbun ya'ti li qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashkulah wa yad'u wa yastaghiithu bihi wa hadha lam yaf'alhu ahadun min as-sahaba bil ittifaq bal huwa mimma yu'lamu min ad-din bid-darurah anna ahada minhum lam yaf'alhu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang datang setelah mereka dari kalangan ahli sunnah sepakat bahwa para sahabat tidak ada seorang dari mereka apabila tertimpa bencana lantas mendatangi kuburan Nabi SAW lalu mengadu kepadanya, berdoa dan meminta pertolongan. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal seperti ini dari kalangan sahabat menurut kesepakatan ulama. Bahkan satu hal yang aksioma alias tidak membutuhkan hujjah, tidak membutuhkan dalil, sudah terang benderang bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melakukannya. Ya. Jadi kaum muslimin, para tabi'in generasi berikutnya sepakat. Mereka sudah sepakat bahwa tidak ada seorang pun sahabat kalau punya masalah, punya musibah atau apa, mereka lantas datang ke kubur Nabi dan mengadukan persoalan musibah mereka kepada Nabi. Lalu mereka minta kepada Nabi untuk berdoa atau meminta kepada Nabi untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan ini menurut kesepakatan generasi-generasi setelahnya. Ya. Bahkan dikatakan ini hal yang aksioma. Ya, hal yang aksioma itu tidak perlu dalil. Misalnya orang tua lebih tua daripada anaknya. Matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Ini hal yang aksioma. Nah, para sahabat sepanjang kita mencari atau membaca sejarah-sejarah hidup mereka, gak ada mereka itu yang kalau ada musibah
Ya, mereka datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada. Ada hadis-hadis yang dibawakan oleh orang-orang sufi. Ya, tentang sahabat dan lain sebagainya datang ke kuburan Nabi, maka semua hadis-hadis itu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Baik, mari kita lihat misal kisah Umar radhiyallahu anhu yang bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib saat terjadi kemarau. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertawassul kepada Yazid bin Aswad. Yazid bin Al-Aswad yang juga saat terjadi kemarau. Ini adalah bukti akan kesepakatan hal tersebut. Sebab seandainya bertawassul kepada Nabi adalah hal yang berlaku di kalangan sahabat ketiga itu, ya, niscaya para sahabat akan mengingkari perbuatan Umar dan Muawiyah. Mereka akan berkata, hei, bagaimana bisa engkau bertawassul kepada Abbas dan Yazid dan meninggalkan bertawassul kepada Rasulullah yang lebih dekat dan lebih agung kedudukannya di sisi Allah daripada mereka berdua, dan juga lebih dekat pada dikabulkannya doa. Gak ada orang berkomentar seperti itu. Jadi maksudnya gini, waktu terjadi kemarau yang panjang, banyak hewan ternak yang musnah, binasa. Umar bin Khattab datang kepada siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya ketika Nabi masih hidup, kami biasa bertawassul kepada beliau. Yani bertawassul, yakni datang kepada Nabi agar Nabi berdoa, minta diturunkan hujan. Ini namanya tawassul. Tawassul kepada orang hidup. Ya, minta orang yang soleh untuk berdoa. Itu namanya tawassul. Tawassul itu ada 3 macam. Tawassul dengan nama-nama Allah. Kita berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lalu minta. Ada tawassul dengan mendatangi orang soleh, lalu orang soleh itu yang berdoa. Atau yang ketiga, tawassul dengan amal soleh. Kita sebutkan amal-amal soleh kita, setelah itu baru kita sebutkan permintaan kita. Ya, tawassul itu perantara. Nah, Umar ketika mengalami paceklik yang amat parah, datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya dahulu kami biasa bertawassul kepada Nabimu, alias tawassul kepada Nabi, meminta agar didoakan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kami bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib, minta Abbas yang berdoa kepada Allah. Nah, lalu kemudian Abbas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lalu kemudian turun hujan. Seandainya bahwa tawassul itu meminta kepada Nabi yang sudah meninggal, ya, tawassul dengan doa Nabi yang sudah meninggal biasa dilakukan oleh para sahabat, pastilah perbuatan Umar dan Muawiyah ini diingkari oleh para sahabat. Pasti mereka ngomong, loh, ngapain sampean tawassul segala kepada Abbas? Oh, ini loh ada Nabi, ini ada Nabi di sisi kita, tawassul sama Nabi. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Ini bukti bahwa ini bukti bahwa mereka para sahabat tidak ada yang bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala matinya. Alias bertawassul kepada Nabi di kala matinya bukan hal yang disyariatkan dan bukan hal yang berlaku di kalangan para sahabat. Ya, ini jelas ya. Sekarang kita pindah ke 4. Ini agak rumit sedikit yang keempat, panjang permasalahannya. Wa ajma ahlul ilmi, ahli ilmu sepakat ala hurmatin qaulil insani 'inda al-qabri, haramnya perkataan seseorang di sisi kubur. Ud'u Allah li au ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Allah untukku, doakan kami, ya. Dan semisalnya lafaz-lafaz ini, allati la yutlabu fiha kasful hawaij minal amwat, di mana lafaz ini
Di mana lafaz ini, permintaan ini tidak diminta untuk tidak diminta orang yang mati itu, kita tidak meminta kepada yang mati untuk menghilangkan bencana. Bukan dimaksud. Wa inna ma yutlabu, yang diminta dari mayit itu adalah ayyad'ullah bikasya. Dia kita minta agar berdoa kepada Allah agar menghilangkan bencana tersebut. Jadi bedakan antara seseorang berdoa kepada mayit, bantu aku, tolong aku. Sekarang aku ada dalam musibah, tolong lepaskan aku dari musibah ini. Ini namanya minta kepada mayit. Ini syirik besar dan mengeluarkan dari Islam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah meminta kepada mayit untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan musibah tersebut. Ini yang kita maksud. Ini namanya tawassul. Ya, bertawassul dengan orang mati. Fahadha minal muharramatil munkar. Ini adalah perbuatan yang diharamkan lagi mungkar. Wa min wasail syirkil khatir, dan ini merupakan wasilah, sarana kesyirikan yang berbahaya. Wa minal bid'ah allati ma anzalallahu min sultan, dan bid'ah yang Allah tidak turunkan keterangan padanya. Mimma lam ya'ti bihi nassun minal kitab wala minas sunnah, yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Wala fa'alahu ahadun minas sahabat, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Wala tabi'in, juga tidak dilakukan oleh para tabi'in. Wala nuqila an ahadin min a'immatid din, dan tidak pernah dinukil dari para imam-imam besar di masa itu. Hadza kullu bi ittifaqil qat'i alladhi yaqta'u bihi bi nafyil mukhalif. Dan ini semua adalah kesepakatan yang pasti yang memastikan tidak adanya yang menyelisih hal ini kecuali dari kalangan ahlul bid'ah wal khurafat, ya, kecuali ahli bid'ah dan para khurafat. Wahum kal an'am, mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adallu wala ibratu bihim fil ijma', bahkan mereka lebih sesat dari itu, dan penyelisihan mereka terhadap ijma' ini tidak teranggap. Baik kaum muslimin, ini semakin mempertajam lagi tentang masalah tawassul yang sudah kita bahas sebelumnya, karena pembahasan ini persoalannya luas dan ini memang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Maka di sini kita perlu pemahaman yang mendalam tentang itu. Kaum muslimin, ada yang perlu kita ketahui bersama. Sebelum adanya klaim ijma' ini, yakni di sini semua ulama sepakat bla 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 bla, tidak boleh tawassul kepada orang yang mati dengan berkata berdoalah kepada Allah untukku. Nah, ini namanya tawassul dengan kehormatan yang dia miliki karena dia orang soleh, maka kita minta kepadanya. Sebelum adanya klaim ijma' yang ditulis oleh pengarang ini, Imam As-Subki Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syifa As-Saqam mengklaim adanya ijma' tentang dibolehkannya tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Perhatikan. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Imam As-Subki Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Syifa As-Saqam mengklaim adanya ijma', adanya kesepakatan ulama tentang bolehnya tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Dan tidak ada yang mengingkari klaim ini. Ya, jadi dahulu orang ketika membaca buku beliau sepakat bahwa memang tawassul itu ada. Maka tidak usah heran kalau mayoritas kaum muslimin sepakat atau dominan mereka bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mengingkari klaim ini hingga datang Ibnu Taimiyah yang mengingkari dan membatalkannya dalam kitabnya Al-Qaidatul Jalilah fit tawassul wal wasilah. Wal wasilah. Tawassul wal wasilah. Di mana dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah malah mengklaim
adanya ijma' dari salaf bahwa tawassul kepada Nabi bukan hal yang disyariatkan. Nah, ini saling klaim. Jadi sebelumnya dari Asy-Syafi'i, dan ini Imam As-Subki dan Imam Ibn Taimiyah memang lawan debat mereka. Dan apa yang diklaim oleh Ibn Taimiyah kaum muslimin ini yang jadi unggul. Alasannya seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya, dan tidak ada pengingkaran dari sahabat atas perbuatan Umar yang tidak bertawassul kepada Nabi SAW saat terjadi kemarau, tetapi mengalihkan tawassulnya kepada siapa? Abbas yang masih hidup. Ya. Ini pendapat yang benar. Terus apa yang menghalangi Umar bin Khattab misalnya untuk tawassul kepada Nabi kalau itu disyariatkan? Apa yang menghalangi Umar misalnya? Dan kenapa para sahabat tidak mengingkari perbuatan Umar, lalu mengarahkan Umar, ini loh ada Nabi, tawassul sama Nabi. Jadi klaim yang tepat adalah klaim yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah. Ya, ini sama-sama klaim. Baik. Adapun yang dijadikan dasar, tapi kita perlu melihat dasar. Sampai kenapa ada klaim seperti ini? Kenapa ada klaim ijma' atas tawassul ini? Mereka kaum muslimin, nanti Anda bisa membuka kitab-kitab mereka dan tulisan-tulisan mereka di internet, dan sengitnya persoalan masalah ini, perdebatan masalah ini. Mereka berhujjah dengan hadis Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Namun kaum muslimin, hujjah yang mereka bawakan ini lemah lagi, tidak terarah. Ya. Ada hujjah yang sahih, tapi keliru pengambilan dalilnya. Ada hujjah yang secara terang menunjukkan itu tawassul, tetapi hadis itu lemah. Hadis yang lemah tersebut diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Shaghir, dan ini selalu dibawakan. Mari kita simak. An Abdullah bin Wahb an Shabib bin Sa'id Al-Makki an Raw bin Al-Qasim an Abi Ja'far Al-Khatmi Al-Madani an Abi Umamah bin Sal bin Hunayf, dari pamannya Utsman bin Hunayf, anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatillah. Ada seorang laki-laki itu sering bolak-balik mendatangi Utsman bin Affan untuk mengadukan hajat dan keperluannya kepada Utsman. Fakana Utsman la yaltafitu ilaih, tetapi Utsman tidak memperhatikannya sama sekali. Ya, tidak menoleh ke arahnya. Wala yanzuru fi hajati, dan tidak melihat dan tidak memperhatikan apa hajat dan kebutuhan orang itu. Lalu orang ini pun mendatangi Utsman bin Hanif. Fasyaka dzalika ilaih, dan mengadukan hal itu kepada Utsman bin Hunayf. Faqala lahu Utsman bin Hunayf. Lalu Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, "I'til midha'a fatawadda." Ambil air wudu dan wudulah. Summa til masjidah, lalu datanglah ke masjid, fa shalli fihi raka'atain. Lalu salatlah 2 rakaat. Summa qul, lalu ucapkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawajjuh, ya menghadap kepadamu, bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nabimu. Ya. Jadi aku meminta kepadamu dan bertawajjuh kepadamu dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi sudah tidak ada ceritanya. Dengan nabimu. Nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanmu.
bika, melalui dirimu. Ya. Fayaqdi li hajati. Oleh karena itu penuhilah hajatku. Setelah itu, watazkuru hajatak, sebutkan apa hajatmu, apa keperluanmu. Jadi baca doa ini. Saya meminta kepadamu, menghadapkan wajah kepadamu dengan nabimu Muhammad SAW. Maksudnya dengan di sini, dengan bertawassul. Ya, dalam kurung ya kita kasih dengan bertawassul ya dengan nabimu. Waruh ilayya hatta aruha ma'ak. Setelah itu datanglah kepadaku, nanti aku pergi bersamamu. Fantalaqar rajul, lalu orang ini pun pergi kemana? Pergi ke masjid. Fasana ma qala lahu Utsman. Ia melakukan apa yang disarankan oleh Utsman bin Hunayf. Summa ata baba Utsman. Lalu kemudian dia mendatangi pintunya Utsman. Ya, pintu Utsman bin Affan maksudnya. Faja'al bawwab hatta akhadha biyadihi. Lalu penjaga atau pengawalnya Utsman, penjaga pintu rumahnya Utsman bin Affan meraih dan mengambil tangannya. Fa adkhalahu ala Utsman bin Affan, lalu memasukkannya dan mempertemukannya dengan Utsman. Padahal biasanya kalau mau ketemu Utsman tidak bisa. Kali ini dibawa langsung. Fa jalasahu ma'ahu ala tinfisah. Lalu dia didudukkan di dekatnya Utsman. Lalu Utsman berkata, "Ma hajatuk? Apa keperluan?" Oh, langsung sesempleng ininya, doanya, doa tawasulnya. Apa hajatmu? Fadzakara hajatah. Lalu dia menyebutkan keperluannya. Faqadha lahu, lalu Utsman pun menunaikan apa yang menjadi hajat orang tersebut. Summa qala la, lalu Utsman berkata kepadanya, "Ma zakarta hajatak hatta kanat hadhihi as-sa'ah." Aku tidak kau tidak menyebutkan hajatmu hingga saat ini. Qala ma kanat laka min hajatin fa'tina. Dan seterusnya. Ya. Summa inna ar-rajula kharaja min indi. Lalu laki-laki itu keluar dari Utsman, falaqiya Utsman bin Hunayf. Lalu mendatangi Utsman bin Hunayf dan berkata, "Lau jazakallahu khairan." Jazakumullah. Ya. Dahulu hajatku tidak dipenuhi, tidak pernah menoleh kepadaku hingga aku berbicara kepadanya hingga hajatku sekarang sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Jazakumullah. Apa kata Utsman bin Hunayf? Wallahi ma kallamtuhu walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu dharir. Ya. Saya pernah menyaksikan Rasulullah didatangi orang buta. Fasaka alaihi dhahaba basari. Lalu laki-laki buta itu mengadukan tentang hilangnya penglihatannya. Faqala lahu Nabi, apa kata Nabi? Afatasbir? Maukah engkau bersabar? Faqala ya Rasulullah innahu laysa li qaid. Aku tidak punya penuntun. Wa qad saqqa alayya, dan kebutaan ini sudah amat menyulitkan aku. Faqala lahu Nabi ikil midha'ah. Ambillah wadah air untuk berwudu. Lalu berwudulah. Kemudian salat 2 rakaat. Kemudian berdoalah dengan doa ini. Ya. Kata Utsman bin Hunayf setelah orang itu berdoa, fa wallahi ma tafarraqna wa tala bina al-hadis hatta dakhala alaihi rajul ka'annahu lam yakun bihi dhar. Tak lama kemudian orang ini bisa melihat, seolah-olah enggak pernah buta. Nah, baik kaum muslimin. Hadis ini panjang dan kami sudah menyebutkan kelengkapannya. Namun perlu diketahui, sanad ini sangat lemah. Ya, sebab memang ada penunjukan jelas di sini. Ada orang punya hajat kepada Utsman bin Affan, enggak pernah dirayakan, enggak pernah diperhatikan. Hingga datang kepada siapa? Utsman bin Hunayf. Lalu Utsman menyarankan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu dia bertawassul. Bertawassul dengan Nabi. Jelas? Lalu setelah semua hajatnya dipenuhi dan bertemu kembali Utsman bin Hunayf, kata dia, jazakallah khairan, sekarang hajat saya sudah terpenuhi. Lalu Utsman pun bercerita tentang peristiwa yang pernah dia saksikan, yaitu orang buta datang kepada siapa? Kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyarankan seperti yang disarankan Utsman bin Hunayf kepada laki-laki tadi. Jelas kan? Ini tawassul bukan? Tawassul dengan jah kehormatan Nabi. Bukan tawassul datang ke kuburan, ya Rasulullah minta dong, enggak. Dia bertawassul dengan
nabinya sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini lemah. Kenapa lemah? Dalam rawinya ada rawi yang bernama Syabib bin Sa'id. Abu Sa'id Al-Basri, Ibnu Adi mengatakan Ibnu Wahb bin meriwayatkan darinya hadis-hadis mungkar. Kemungkinan Syabib ketika datang ke Mesir dalam rangka perdagangan, Ibnu Wahb mencatat hadis darinya melalui hafalannya, maka ia tersalah dan keliru. Jadi persoalannya ini, Ibnu Wahb menerima berita itu dari Syabib bin Sa'id saat Syabib berada di mana? Berada di Mesir. Kata Ibnu Hajar, periwayatan hadisnya tidak mengapa jika yang meriwayatkan itu anaknya yang bernama Ahmad. Tapi kalau jika dia meriwayatkannya dari Ibnu Abi Wahb, maka tidak benar. Kesimpulannya hadis ini sangat lemah karena melalui periwayatan Abdullah bin Wahb dari Syabib bin Sa'id. Wallahu a'lam. Terus yang sahih yang mana? Ini yang sahihnya. Inilah yang menjadi perbedaan. Ya. Yaitu hadis Utsman bin Hunayf. Ini hadis yang sahih dari Utsman bin Hunayf, kami angkat dari hadis riwayat Utsman. Dari Utsman bin Hunayf, ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan agar aku sembuh." Kata Nabi, "In syi'ta da'autulak." Kalau sampai mau, tak doakan. Nah, perhatikan. Kalau sampai mau, tak doakan. Wa in syi'ta akhartu dzaka fa huwa khairun. Tapi kalau kamu mau, tak tunda permohonanmu itu. Saya tangguhkan. Dan itu lebih baik bagimu. Ya, faqala ud'uhu. Ya Rasulullah, saya minta didoakan aja. Minta didoakan agar pandangan mataku ini kembali normal. Fa amarahu ay yatawadda. Fa yuhsina wudu'ahu. Nabi menyuruhnya berwudu dan memperbagusi wudunya. Fa yusalli raka'atain, dan salat 2 rakaat. Wa yad'u bihadzal du'a, lalu meminta dengan doa berikut ini. Nah, perhatikan. Ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Dan aku menghadapkan diriku kepadamu. Bi nabiyyika Muhammad, dengan nabimu Muhammad. Ya. Bi nabiyyika, dengan nabimu Muhammad. Nabiyur rahmah, nabi yang penyayang. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanku denganmu. Fi hajati, terkait dengan kebutuhanku ini. Fataqdili, ya Allah, penuhilah permohonanku ini. Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Terimalah syafaatnya Nabi untukku. Ya, baik. Ini kalau kita baca terjemah memang agak jelimet, tapi kalau kita bahasa Arabnya ya juga agak jelimet. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Ya, baik. Saking jelimetnya sampai di sini ada 2 kubu. Ya. Jadi kita fokus. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu dan saya menghadapkan diri kepadamu dengan nabimu. Ungkapan ini yang dijadikan dianggap sebagai tawassul dengan kehormatan Nabi. Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi yang penyayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya menghadap dengan perantaraanmu kepada Rabbku, kepada kebutuhanku ini. Maka penuhilah, kabulkanlah ya Allah kepadaku. Ya Allah, terimalah syafaat doa untuk. Ya. Bingung kan? Nah, bingung. Baik. Maka kaum muslimin, hadis ini yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita, tawassul melalui zat dan kemuliaan Nabi, ini tidak benar. Tetapi model tawassul yang ada dalam doa Nabi ini, ya, adalah tawassul melalui doa Nabi dan tawassul melalui amal soleh. Ya, maksudnya bagaimana Ustaz? Enggak paham saya. Gini, kan tawassul ada 3 kan? Tawassul dengan nama-nama Allah. Misalnya nama Allah itu Rahman, Rahim, Razzaq. Saya butuh rezeki. Saya sebut nama Allah. Ya Razzaq, aku butuh rezeki.
Nah, ini namanya tawassul dengan nama Allah. Oke, ini disyariatkan loh. Makanya perbanyak menyebut nama-nama Allah, lalu setelah itu minta. Yang kedua, datang ke orang soleh, tolong doakan dong saya. Lalu orang soleh itu berdoa, ya Allah, jadikan orang ini sukses dalam kehidupannya. Nah, ini boleh. Yang ketiga, saya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya ini sekarang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah, dulu saya ketika orang tua masih hidup, saya yang mandikan dia, saya yang ceboi dia. Ya Allah, tidak ada saudaraku yang minta pinjaman, pasti tak kasih pinjaman. Ya Allah, tidak ada tetangga yang susah dan membutuhkan kendaraan, pasti tak beri kendaraan untuk ke rumah sakit. Sekarang ya Allah, aku lagi susah ya Allah. Kalau ternyata pekerjaanku dulu itu betul-betul Engkau ya ada nilainya di sisimu ya Allah, tolong ya Allah sembuhkan anak saya yang sedang sakit. Nah, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Ini boleh, ini disyariatkan. Ya, jelas ya. Nah, ada lagi istilah orang tawassul dengan jah, dengan kehormatan. Jadi misalnya, ya Allah, aku bertawassul dengan kemuliaan Nabi-Mu, maka selamatkan aku. Nah, aku bertawassul dengan kemuliaan Nabi-Mu. Aku tawassul dengan kemuliaan para wali-wali, maka kabulkanlah doa. Nah sekarang hadis Utsman bin Hunayf ini tawassul dengan apa? Dengan kemuliaan dan kehormatan Nabi. Aku bertawassul menghadap kepadamu dengan Nabi-Mu, maksudnya dengan kemuliaan Nabi-Mu. Ya. Nah sekarang mari kita bongkar kekeliruan pemahaman seperti itu. Pertama, bahwa tawassul yang dimaksud dalam hadis ini bukan tawassul dengan kehormatan Nabi, bukan. Tapi tawassul satu melalui doa Nabi, alias menyuruh Nabi untuk berdoa. Yang betul aja Ustaz, di sini Nabi nggak ada berdoa di sini. Ya sudah, nanti kita bahas. Yang kedua, orang ini tawassul melalui amal soleh. Tawassul melalui amal soleh. Bisa dibuktikan? Mari kita buktikan. Satu, bahwa orang buta itu datang kepada Nabi SAW untuk didoakan. Ingat ya, orang buta itu di muqaddimah di sini berkata, "Ud'ullah ayyu'afini." Berdoalah kepada Allah untuk menyembuhkan butaku ini. Nah, Nabi disuruh berdoa. Jelas. Kenapa dia minta Nabi berdoa? Karena dia tahu doa Nabi itu mustajab. Dua, Nabi lantas menjanjikan untuknya untuk didoakan. Nabi janji oke. Namun sebelum itu Nabi beri saran, ya, untuk bersabar, untuk tidak didoakan, itu lebih utama. Kata Nabi, in syi'ta da'aut. Ya, in syi'ta da'aut. Jika engkau mau, ya, jika engkau mau, in syi'ta, mana tadi ini? In syi'ta da'autu lak. Jika engkau mau, tak doakan. Kalau kau mau, tak doakan, semoga sembuh. Tapi jika engkau mau bersabar, aku tangguhkan permintaanmu, itu lebih bagus. Itu lebih afdal. Nah, berarti Nabi sudah apa? Menjanjikan untuk mendoakan. Ya, jadi Nabi menjanjikan, memberi janji untuk didoakan. Tapi kalau mau bersabar itu lebih api. Tapi laki-laki ini ternyata tegas memilih tawaran Nabi untuk didoakan, bukan tawaran tidak didoakan. Nah, jelas? Baik. Maka Nabi pun memenuhi janjinya dengan mendoakannya. Ya. Dan sebagai bentuk pengharapan agar doa tersebut benar-benar dikabulkan oleh Allah, Nabi meminta orang buta tersebut juga berdoa dan menyuruhnya berwudu terlebih dahulu. Ya, dan ini yang disebut dengan tawassul melalui amal soleh. Jadi setelah Nabi mendoakannya, walaupun di sini tidak ada redaksi yang mendoakannya, ini mirip dengan ya Abbas dahulu, ya Allah dahulu kami bertawassul dengan Nabi-Mu. Maksudnya bertawassul minta didoakan oleh Nabi. Sekarang kami bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib, berarti minta didoakan oleh Abbas. Nah, begitu maksudnya memahami hadis ini.
Jadi setelah Nabi mendoakan, Nabi lalu memberikan saran kepada apa? Kepada laki-laki ini untuk berwudu terlebih dahulu, lalu sholat 2 rakaat, lalu kemudian bertawassul dengan amal soleh dia. Begitu maksudnya. Jadi Nabi sudah mendoakan. Nah, ini mirip dengan pertanyaan Nabi kepada salah seorang pelayan Nabi. Ya, di mana Nabi ketika itu mau berwudu, dituangkan air wudu kepadanya. Kata Nabi, mintalah. Apa permintaanmu? Katanya, Rasulullah, permintaanku adalah menemani Anda di surga. Kata Nabi, ada nggak selain itu? Ada nggak tambahan selain itu? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi Nabi sudah mendoakan untuk itu. Tetapi Nabi berkata, bantu aku untuk mewujudkan. Nah, sama dengan ini orang buta ini. Ya, jadi ingat loh, ini cerita minta didoakan. Oke? Nabi janjikan untuk didoakan. Lalu orang itu memang memilih untuk didoakan. Nah, setelah itu berarti namanya tawassul dengan apa? Tawassul dengan doa Nabi. Ya, jadi bertawassul kepada Nabi agar Nabi mendoakan. Nah, setelah itu Nabi menyuruhnya untuk apa? Berdoa dengan doa-doa berikut yang kita sudah singgung. Nah, di antara isi doa yang diajarkan oleh Nabi kepadanya, di bagian akhir lihat. Kata Nabi, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Kaum muslimin, maksud syafaat di sini adalah doa. Syafaat itu kadang berarti doa. Berarti maknanya, ya Allah, terimalah atau kabulkan doa Nabi yang meminta kepadamu untuk mengembalikan penglihatanku. Jelas sekali. Ya. Dalam lisanul Arab, kamusnya orang Arab, lisanul Arab, di situ disebutkan asy-syafi'. Ya, asy-syafi' yang memberi syafaat adalah orang yang meminta kepada selainnya. Alias meminta, berdoa. Dengan demikian, ya, membawa hadis ini dengan makna tawassul dengan zat Nabi atau hak Nabi atau jah kemuliaan Nabi, ini tertolak. Orang ini berkata di terakhir doanya, ya Allah, penuhilah, kabulkanlah, terimalah syafaat atau doanya Nabi untukku. Nah, berarti Nabi itu berdoa. Lalu kemudian orang ini berdoa agar doa Nabi itu dikabulkan untukku. Ya. Jadi Ustaz, gimana terjemahkan yang bagus? Ya itu tadi. Aku aku meminta kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu binabiyika, dengan melalui perantaraan doa nabimu. Begitulah maksudnya. Ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan tawassul yang dimaksudkan oleh saudara-saudara kita, bahwa tawassul itu adalah aku meminta karena kehormatan nabimu dan lain sebagainya. Tidak benar. Ya. Baik. Terakhir, ya kami harap pahamin ya masalah ini ya. Walaupun agak jelimet, tidak masalah. Ya, yang jelas bahwa ini bermasalah di hadis ini, dalam memahami hadis ini. Bayangkan kaum muslimin, dulu Imam As-Subki mengatakan ini klaim ijma bahwa ini loh, Utsman bin Hunayf menyaksikan ada orang tawassul dengan kehormatan dan kemuliaan Nabi. Berarti ini boleh secara ijma. Lalu ijma ini dibatalkan oleh Ibnu Taimiyah. Siapa bilang itu ijma? Justru kebalikannya. Ijma para sahabat tidak ada minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassul dengan kehormatan Nabi setelah meninggal dunia. Itu tidak ada. Terakhir. Wa ajma'al ulama ala annahu la yusra'u tawassul bin nabi. Ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan bertawassul kepada Nabi atau rajulun salih ba'da mautihi, setelah matinya, wala fi hali ghaibatihi, dan di saat dia tidak hadir alias tidak ada di depan kita.
Nggak boleh tawassul. Ya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat. Nabi sudah wafat. Wa hadzal waliyus salih qad mat. Ini wali yang soleh juga sudah mati. Wal mayyitu la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Mayit itu tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat, fadlan an ghairihi, apalagi kepada orang lain. Fattawassulu bil amwat, tawassul kepada orang mati. Fil istisqa, dalam meminta hujan atau selainnya, syai'un muhdasun, perkara baru dalam agama. Wa bid'atun munkaratun, bid'ah yang mungkar. Wa wasilatun min wasail syirik, dan merupakan sarana dari sana kesyirikan. Kita tidak mengatakan ini jatuh pada kesyirikan, tidak. Waliyadzubillah, kita mengatakan ini adalah salah satu pintu menuju kesyirikan. Jadi bedakan kaum muslimin, minta sama orang mati, wahai wali, wahai si fulan, keluarkan aku dari mara bahaya ini, selamatkan aku dari musibah ini. Sebentar lagi tim Indonesia akan bermain bola bersama tim Argentina misalnya, tolong berikan kemenangan. Ini namanya syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Tetapi yang kita bincangkan sekarang ini tawassul yang lain. Tawassul yaitu dengan apa? Berkata, wahai engkau yang dikubur, tolong minta kepada Allah untuk kami. Nah, kita katakan ini tawassul adalah tawassul bid'ah. Ya. Ini adalah tawassul yang diharamkan, dan ini merupakan sarana pintu menuju kepada kesyirikan. Tapi anehnya kaum muslimin, mereka yang menyerang ahli sunnah, yang pro dengan tawassul ini, dia mengatakan apa-apaan ini, Wahabi, Salafi dan lain sebagainya. Mereka mengkafirkan orang yang tawassul kepada Nabi. Siapa yang mengkafirkan? Ya, kita mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang diharamkan, perbuatan mungkar, dan merupakan jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Ya, demikian kaum muslimin. Nah, jadi tema yang terakhir ini, pembahasan terakhir ini, alasan kita tidak diperkenankan tawassul kepada Nabi dan orang-orang soleh yang telah wafat, dan juga orang hidup yang gaib, karena mereka tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat dari diri mereka sendiri, terlebih dari orang lain. Di samping itu, amalan seperti ini tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Para Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawadun. Siapa melakukan amal yang tidak ada contoh dari kami, amalannya tertolak. Mutabah, mencontoh Nabi itu kaum muslimin tidak bisa terwujud kecuali jika terpenuhi 6 perkara, di mana 6 perkara tersebut harus memenuhi dan mencocoki aturan syariat. Jadi bisa ditimbang-timbang, lihat sebabnya, lihat jenisnya, ukurannya, tata caranya, waktu dan tempat. Jika ada yang tidak mencocoki salah satunya, maka tidak dianggap mencontoh Nabi SAW. Semisal sebab masuk masjid, ya, kita sholat 2 rakaat karena masuk masjid. Oke, ini sebabnya benar. Ya, sebabnya benar. Adapun orang yang sholat 2 rakaat karena turun hujan, berarti ini tidak mutaba'ah karena tidak ada contoh. Nah, ini bukan sebab. Ini bukan sebab mengerjakan sholat 2 rakaat karena turunnya hujan. Berarti kalau sudah sebabnya salah, berarti tidak mencontoh. Lihat pada jenisnya. Ya, lihat pada jenis. Misalnya jenis untuk zakat itu, misalnya zakat fitrah atau zakat fitri yang benar, ada mengeluarkan makanan pokok. Ya, jenisnya makanan pokok. Lalu ada orang mengeluarkan dengan mata uang, dengan uang. Berarti jenis ini keliru, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di masa Nabi SAW. Berarti ini tertolak. Kemudian lihat ukuran. Ya, lihat ukuran. Ada misalnya orang sholat maghrib 5 rakaat. Ya, ini salah. Kemudian lihat tata cara. Lihat tata cara. Jadi kadang sudah benar, tapi tata caranya adalah salah atau keliru, dan ini amat banyak, ya, tentang berdoa seperti yang kita bahas ini. Ya, berdoa.
Ada orang berdoa dengan tata cara yang salah. Kemudian tentang waktu. Ya, waktu. Jadi ada orang yang misalnya berhaji di luar bulan-bulan haji, maka dipastikan tidak sah. Juga masalah tempat. Berhaji bukan di Mekah, tapi berhaji di Gunung Kidul atau di mana? Menganggap bahwa ini adalah, ya juga sudah pasti salah. Jadi selalu kita lihat-lihat itu. 6. Untuk mengetahui bahwa kita ini bermutabaah mencontoh Nabi SAW atau tidak. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka berakhir pembahasan tentang 5 poin yang terkait dengan persoalan akidah. Ada pertanyaan di sini? Oh iya, ada. Apakah disyariatkan ketika khatib Jumat membaca doa khutbah kedua lalu jamaah mengangkat tangannya? Tidak disyariatkan. Sebab khatib pun sendiri tidak mengangkat kedua tangannya, hanya mengangkat jari telunjuknya. Saat Nabi SAW berkhutbah, beliau ketika berdoa hanya mengangkat jari telunjuk. Ya, ini yang berdoa saja nggak mengangkat kedua tangannya. Oleh karena itu makmum tidak disyariatkan mengangkat kedua tangannya. Dan tidak semua doa memang harus mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan ketika memang ada dalil yang menyerangkan demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta selama 9 tahun. Dan di perusahaan tersebut diwajibkan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Saya membayar separuh harga dan setengahnya lagi ditanggung perusahaan. Bagaimana hukumnya jika saya menggunakan BPJS tersebut, Ustaz? Anda memanfaatkan, Anda termasuk orang yang terdaftar bukan karena kerelaan hati Anda. Dan di saat Anda hendak memanfaatkannya, manfaatkan berapa uang Anda yang sudah Anda masukkan. Ya. Sama dengan BPJS yang ada. Kalau ternyata harus masuk terdaftar, jadi tinggal menghitung berapa dana yang Anda tabung. Misalnya dalam 1 tahun Anda nggak pernah sakit, nggak pernah memanfaatkannya, tinggal dilihat. Kalau per bulannya bayar misalnya 100.000, nah tinggal 1 tahun ada berapa? Ya. Dan nanti kalau misalnya Anda jatuh sakit dan dananya lebih dari itu, ya, dananya lebih daripada itu, maka Anda kembalikan. Ya, jadi kalau biaya pengobatan Anda, tabungan Anda cuma ada 2 juta dan pengeluarannya 2.500.000 ditanggung, kembalikan 500. Ya, karena di sana ada hak orang lain. Demikian kaum muslimin. Ada yang mau ditanyakan langsung? Jika sudah dianggap cukup, ini sudah masuk isya ini. Bahkan sudah lewat mungkin ya. Ya. Subhanakallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.